Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yumailani dengan NIM H44180024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konflik Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoy di Kabupaten Sorong, Papua. Berikut susunan pemaparannya dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, implikasi kebijakan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kabupaten Sorong, sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan ini digarap oleh masyarakat adat Malamoy dengan tanaman pangan dan dijadikan kebun. Kemudian masyarakat Malamoy memiliki hak atas tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun kepada keluarga adatnya. Seiring berjalannya waktu, para perantau hadir dengan membawa surat tanda kepemilikan tanah yang berupa alas hak yang didapatkan dari pemerintah di atas tanah ulayat tersebut. Perantau menjadikan tanah ulayat tersebut sebagai kebun dan pemukiman, sehingga ini memicu terjadinya konflik sengketa tanah antara masyarakat adat Malamoy dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Tujuan penelitian ini diantaranya, yang pertama, menganalisis penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Malamoy. Yang kedua, menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Sorong. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Malamoy. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan situs yang digunakan melalui Google Scholar, repositori PB maupun Paris or Publish. Cara pencarian pustaka dan keyword yang digunakan dengan mencari literatur yang memiliki jenis konflik yang sama ataupun tujuan yang sama untuk mendapatkan masing-masing keterangan hasil yang dapat disimpulkan. Berikut merupakan hasil studi literatur yang saya dapatkan. Saya mendapatkan 5 literatur berbeda dengan judul yang serupa, dan saya identifikasi tujuan-tujuan dari literatur tersebut sesuai tujuan makalah ini, yaitu yang pertama ada bagaimana proses penyelesaian sengketa, kemudian yang kedua ada hambatan dalam penyelesaian sengketa, dan yang ketiga ada manfaat yang diperoleh dari penyelesaian sengketa. Untuk detailnya bisa dilihat pada slide. Kemudian masih sama, yaitu hasil studi literatur. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ada proses penyelesaian sengketa tanah oleh masyarakat adat Malamoy. Proses penyelesaian sengketa tanah yang dipilih oleh masyarakat Malamoy yaitu dengan cara melalui non-litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama tahap musyawarah, tahap pelaksanaan hasil musyawarah, dan tahap penutupan musyawarah. Dalam kasus sengketa tanah oleh masyarakat Malamoy ini, metode non-litigasi yang dipakai adalah metode mediasi, yang dimediatori oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Adat Malamoy atau yang disebut LEMASA. Kemudian untuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini umumnya disukai oleh masyarakat adat karena dapat dilakukan secara kekeluargaan dan mengeluarkan biaya yang relatif murah. Terbukti beberapa masyarakat adat dalam penyelesaian sengketanya menggunakan mediasi seperti masyarakat adat Marinani, masyarakat adat Kabupaten Jayapura, dan masyarakat adat Minangkabau, dan masyarakat Kabupaten Morotai. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong. Hambatan yang dihadapi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, untuk faktor internal diantaranya ada temperamen, kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan yang relatif rendah, yang ketiga ada kedisiplinan, dan yang keempat ada ketidakjelasan batas-batas tanah. Sedangkan faktor eksternal biasanya disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan anggota keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur dan terkadang juga mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa. Manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Malamoy. Masyarakat Malamoy dalam penyelesaian sengketanya mendapatkan manfaat berupa ganti rugi uang atau yang disebut dengan sirih pinang, dan kemudian ada penggantian hewan ternak. Penggantian ini karena tanah-tanah mereka yang ditempati oleh para perantau. Kemudian, beberapa kasus sengketa tanah ulayat juga menggunakan uang ganti rugi sebagai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat adatnya, seperti di Kabupaten Nia Selatan dan Nagari Lubuk Padang.
Sedangkan beberapa kasus sengketa lainnya, manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah pengakuan. Adanya pengakuan eksistensi terhadap tanah adat, maka pihak lain bisa mendapatkan hak pakai atas tanah adat tersebut apabila telah dilakukan pembayaran melalui pihak adat. Ini terjadi pada kasus sengketa tanah di Kabupaten Jayapura. Kemudian ada implikasi kebijakan. Yang pertama, kebijakan yang harus dilakukan adalah pemberian izin oleh pemerintah kepada pihak lain yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah ulayat harus sesuai dengan prosedur dan memperhatikan aspirasi masyarakat adat. Karena pada umumnya masyarakat adat itu tidak mengetahui bahwa ada perizinan penggunaan tanah ulayat mereka, maka dari itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat adat. Kemudian yang kedua, kebijakan yang harus dilakukan adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan semua hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Hal ini membuat penyelesaian sengketa lebih cepat karena terbuktinya data-data dari semua pihak yang berwenang. Kesimpulannya adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat Malamoy merupakan cara non-litigasi dengan mediasi. Cara ini dipilih karena menurut mereka ini bisa dijalankan dengan kekeluargaan dan mengeluarkan biaya yang relatif murah. Dalam penyelesaian sengketanya, terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penyelesaian sengketa juga, masyarakat mendapatkan manfaat, yaitu berupa uang ganti rugi yang berupa sirih pinang serta hewan-hewan ternak. Untuk sarannya, Kabupaten Sorong dalam memanfaatkan tanah ulayat untuk dijadikan lahan pemukiman transmigrasi dapat dengan segera mendaftarkan tanah-tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang kuat, sertifikasi tanah melalui Badan Pertanahan Negara. Kemudian, perlunya sosialisasi mengenai berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan, khususnya dalam hal kepemilikan tanah kepada masyarakat-masyarakat adat sekitar. Berikut sumber-sumber pustaka yang saya gunakan dalam makalah ini. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat masyarakat Malamoy di Kabupaten Sorong, Papua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.